Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya tidak bikin video ngobrol-ngobrol, bincang-bincang aja lah, santai-santai aja. Ya buat yang nonton video ini, saya doakan semoga kalian sehat semua sekeluarga dan dilimpahkan banyak rezekinya. Bagi yang punya usaha juga dilancarkan usahanya, diberkahi usahanya, dan yang sedang mengejar karir ataupun yang sedang mencari rezeki, mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya dan segera diwujudkan segala keinginan-keinginan dan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini baru beres sholat ya, sholat duhur di Masjid Bandung. Ini ada hal yang menarik nih. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kebetulan lagi di daerah sini ada hal yang menarik. Jadi mungkin temanya kali ini dan juga berkaitan yang sedang terjadi nih barusan. Tadi kan sholat dulu, terus ada satu yang kejadian yang sungguh sangat menarik ya. Jadi akan kita bahas sekarang, yaitu tentang kerja keras, kesuksesan, hubungan kesuksesan dan juga kerja keras. Jadi ini kejadian yang sangat menyayat hati ya. Jadi di masjid ini terlihat banyak lelaki, banyak pria-pria yang umurnya ada di atas saya, ada di bawah saya juga gitu. Tapi rata-rata ya mungkin seumuran bapak-bapak lah yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak gitu. Sampai orang yang cukup berumur ya, yang bapak-bapak. Ini udah bapak-bapak nih. Nah, di atasnya lagi bapak-bapak. Ini hal yang menariknya tuh kayak gini nih. Sempat tadi ngobrol juga. Mereka tuh tiduran gitu. Sekilas sih seperti tiduran gitu ya di masjid gitu. Tapi pas dilihat kok pandangannya kosong gitu. Pas saya samperin ngobrol, cukup bikin terenyuh ya. Jadi ini bapak-bapak bilangnya, jadi dia gini nih, dia tuh orang yang butuh uang, butuh rezeki untuk menghidupi keluarganya. Si bapak ini tidak punya pekerjaan lain dan tidak bisa mendaftar pekerjaan karena umur, karena satu dan lain hal. Jadi dia sudah keliling-keliling mencari kerjaan, mencari uang, mencari rezeki, intinya mencari uang lah dengan cara kerja ataupun apapun itulah, tapi yang halal gitu. Sampai dia tidak dapat apapun gitu. Dan sudah tidak bisa, mungkin sudah di kepalanya sudah mentok, bingung, tidak tahu harus ngerjain apa lagi. Yang bisa dia lakukan hanya duduk berserah diri di masjid. Jadi sudah pasrah, nih aku pasrah nih. Aku udah ngelakuin ini, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi stuck aja. Itu menjawab pertanyaan. Awalnya kan cuma terlihat lagi tidur-tiduran gitu, tapi pas dideketin pandangannya kosong gitu, kayak semu melamun gimana gitu, tapi nggak mau dikasihanin, kelihatan gitu antara disengaja pengen dikasihanin atau emang lagi orang-orang lagi banyak pikiran gitu. Kita sesama pria pasti tahu lah orang mana yang lagi banyak pikiran, yang pandangan kosong karena apa itu kita tahu, sesama lelaki itu tahu. Seperti wanita memahami wanita gitu, sesama wanita lebih memahami sesama wanita dibanding pria juga sama gitu. Nah, itu terenyuh ya, karena apa? Hampir semua yang tidur di masjid, ada yang tidur emang karena ngantuk, ada. Tapi yang pada diem di masjid itu hampir sama mukanya, keadaannya, berpikirnya seperti itu rata-rata. Jadi bisa dipastikan kemungkinan rata-rata yang pada tadi diam itu mungkin memiliki latar belakang yang sama. Jadi intinya, apalagi ya hidup di dunia ini pasti ada sangkut pautnya dengan uang, dengan rezeki gitu. Cukup terenyuh juga ya, untuk ukuran segitu, seumuran segitu, mengalami
mentok, nggak bisa ngapa-ngapain itu, karena semua jalan sudah dilakukan, kerja keras semua sudah dilakukan, tapi hasilnya juga belum ada. Apa yang bisa dipetik dari ini? Ya jujur lah, saya juga sama, pencari rezeki sama seperti kalian gitu. Terkadang putus asa, terkadang pengennya menyerah gitu. Ternyata di luar sana banyak yang mungkin lebih kerja keras. Contoh yang tadi bapak-bapak itu jauh lebih kerja keras dibanding saya gitu. Tapi ya alhamdulillah saya dikasih rezeki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlebih gitu, dengan kerja keras seperti ini gitu. Sedangkan bapak itu mungkin berapa kali lipat dari apa yang saya lakukan gitu. Tapi dengan kondisi seperti itu, entah anaknya belum makan, entah istrinya juga belum makan, entah keluarganya gimana gitu, sehingga mau minjem juga mungkin udah nggak dipercaya lagi atau gimana, walau alam lah. Tapi kondisinya seperti itu, dia udah mentok, udah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya hanya pasrah dan berdiam diri di masjid gitu. Jadi ya udah pasrah aja gitu. Hal yang bisa dipetik kayak gini nih, nanti kita nyambung ya, ini bakal nyambung ke motivator tuh yang ngebahas tentang kerja keras dan kerja keras, nanti kita bahas di video sebelumnya. Tapi ini menjadi bahan dasar tentang bahwa kerja keras itu emang penting, tapi kadang stop dulu deh ya. Jadi kerja keras itu emang penting, sangat-sangat penting, tapi kita harus menyadari gitu ya, bahwa di luar sana itu banyak orang yang jauh lebih bekerja keras dibanding kita gitu. Mungkin dibanding Anda juga gitu. Mungkin Anda juga dibanding saya, mungkin Anda lebih jauh bekerja keras gitu dibanding saya gitu. Saya juga mungkin jauh lebih kerja keras dibanding Anda gitu. Beda lah tingkatannya, level kerja kerasnya di mana itu beda. Tapi saya menyaksikan sendiri bahwa tadi yang menjadi pelajaran bahwa ada di luar sana orang yang jauh lebih bekerja keras dibanding saya sendiri. Saya mendengar ceritanya gitu, jauh apa yang dia alami itu lebih wow, lebih amazing, lebih wajar lah dia sampai segitunya gitu. Tapi kita lupa bersyukur bahwa dengan kita yang mungkin kerja kerasnya tidak seberapa dibanding orang lain, tapi kita diberi kelebihan, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala privilege yang lebih gitu. Dengan kerja keras sekian tapi kita dapatnya sekian gitu. Itu harus sangat-sangat kita syukurin. Karena apa? Ya itulah, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mungkin yang dilakukan orang itu, mungkin Allah sudah menyiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang indah kepada orang itu yang tadi saya ajak ngobrol gitu ya. Jadi walau alam lah, itu karena Allah yang hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, bakal kasih sesuatu yang mungkin lebih indah, lebih besar dari yang saya miliki mungkin. Tapi itu jadi tamparan keras buat saya yang kadang suka mengeluh, kadang suka baru kerja dikit udah bla bla bla. Ternyata wow, kalau Anda nggak percaya, sekali-kali kalau misalnya Anda sholat duhur, kebanyakan di sholat duhur nih, sebelum sholat duhur, lihat aja masjid-masjid yang di rata-rata di jalan-jalan besar yang sering dilewati umum, lihat aja nanti pasti ada nemu satu atau dua orang yang kondisinya seperti itu, seperti yang tadi saya ceritain di awal. Jadi buat pesan ke teman-teman, selamat berjuang. Sama, ini juga pesan buat saya juga, selamat berjuang. Usaha tidak ada yang mengkhianati hasil tidak ada yang mengkhianati usaha. Jadi tetap kerja keras, persisten, kegigihan untuk mencapai segala tujuan Anda dan cita-cita Anda. Bahwa tidak ada orang yang, mungkin adalah orang yang tidak bekerja dapat uang ya, turunan atau apalah ya. Tapi bagi Anda yang mendapatkan sesuatu itu harus kerja, semangat, karena itulah privilege-nya, itu yang membuat kalian tangguh, membuat kita juga tangguh. Jadi cukup sekian vlog hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.